Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan pelajaran menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita masih mempelajari kitab Ulangan yang adalah kitab kelima yang ada dalam Perjanjian Lama, dan kita sudah mencapai pasal 21 dan 22. Dan hari ini, dalam pasal 21, kita akan melihat beberapa hukum pengorbanan, pembunuhan yang belum terpecahkan, menikahi seorang wanita tawanan, hak anak sulung, anak durhaka, dan hukum orang yang digantung di tiang. Maka di pasal 22, kita akan melihat berbagai hukum. Silakan ambil Alkitab Anda, ikuti kami selama pelajaran ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami dengan kasih karunia Tuhan. Kami akan mencoba menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, dalam pasal 21, kita harus memeriksa 5 hukum. Ya, Awalnya, sebelum kita mempelajari masing-masing dari mereka, hukum-hukum perjanjian lama, atau simbol-simbol perjanjian lama, atau bayang-bayang perjanjian lama, berbicara tentang siapa? tentang siapa? Bukan apa. Mereka berbicara tentang Kristus. Dimanapun kita melihat dan mencari Kristus di dalam mereka, sebenarnya ini tidak sulit. Karena dia bersinar di antara sebagian besar simbol dan sebagian besar hukum di sana. Baik, kita akan mempertimbangkannya dengan lebih teliti, tetapi Benar. mohon beri saya contoh untuk menetapkan dan mendokumentasikan diskusi kita di depan audiens. Misalnya digantung Sebagai di tiang. contoh, Mohon beri gagasannya. tergantung di pohon ini secara khusus tunjukkan dalam Galatia 3. Terkutuklah orang yang Ya, digantung pada kayu salib. Dan di sini kita baca bahwa dia yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata bahwa Kristus menanggung kutuk itu bagi kita. dia Kenyataannya telah menebus dia kita telah dari menebus kutuk hukum kita. Taurat dengan jalan Tepatnya, menjadi kutuk karena telah kita. menjadi kutukan bagi kita. Oleh karena itu, kita seharusnya berada di bawah kutukan. Ya, di bawah kutukan. Semua manusia, ya semua manusia. Karena dosa. Kristus digantung dan tidak ada orang lain. Tetapi Kristus digantung atas nama kita dan menjadi kutukan bagi kita. Terima kasih. Izinkan saya melanjutkan ke hukum pertama, pengorbanan tentang pembunuhan yang belum terpecahkan, dari ayat 1 hingga 9. Amin. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk melayani dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Mohon jelaskan, bagaimana hukum ini digenapi di dalam Kristus? Jika kita mengambil Kristus sebagai kuncinya untuk memahami hukum-hukum ini, secara historis Benar. kita membaca apa yang dituntut, tetapi bagaimana hal itu digenapi di dalam Kristus? Jadi ada yang terbunuh, benar? Dan Benar. pembunuhnya tidak diketahui. Sang korban berada di luar kota. Dan mereka Kemudian ada mencari yang apa? terbunuh di sebuah kota. Ada orang dan terbunuh pembunuhnya tidak sebuah kota diketahui. dan pembunuhnya tidak diketahui. Jadi mereka memilih kota terdekat. Tua-tuamu di sana harus mengukur kota terdekat. Dan mereka menganggapnya sebagai kota yang bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Saya pikir jika kita mempertimbangkan salib Kristus, di manakah ia disalibkan? Tempatnya berada di luar kota Yerusalem. Baik. Jadi kota terdekat adalah Yerusalem. Dan ketika mereka mengukur, para tua itu dianggap bertanggung jawab. Tetapi mereka tak ingin bersalah, mereka ingin diselamatkan dari ini. Apa alternatifnya? Alternatifnya adalah mencari korban untuk disembelih. Atau malah akan disembelih dengan cara yang mengerikan karena ini adalah orang yang dibunuh. Ada syaratnya dulu. Pengorbanan dengan syarat seperti pengorbanan lainnya. Semua pengorbanan ada syaratnya, harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Kemudian mereka akan turun ke lembah yang airnya mengalir, artinya air mengalir sepanjang waktu, tidak cocok untuk pertanian. Lalu di sana mereka akan mematahkan leher lembu itu. Ini adalah cara terburuk untuk mati. Cara yang sangat sulit, bukan untuk dipersembahkan seperti korban, tapi di sini untuk dipatahkan, sehingga hutang yang seharusnya jatuh pada pembunuh yang tidak dikenal, jatuh di atasnya. Dan di sana, sementara para tua-tua berada di wilayah ini dengan leher lembu yang patah, mereka mencuci tangan dengan air. Lalu mereka mengaku. Penting untuk mengaku dosa dan berkata kepada Tuhan, mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah ditiadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Anda ingin memberitahu saya Pengakuan. bahwa kota itu adalah Yerusalem. Kota itu adalah Orang Yerusalem. yang terbunuh, yang tidak dikenal itu adalah Kristus. Tepat. Tanggung jawab ada pada orang Yahudi, pada penduduk Yerusalem, tetapi obatnya ada pada lembu. Itu dalam pengorbanan lembu yang lehernya patah sehingga mati dengan cara yang paling sulit. Siapa yang dilambangkannya? Kristus, hal yang indah di dalam Kristus adalah bahwa dia adalah orang yang terbunuh dan Kristus adalah penyelamat, si pembunuh. Keduanya. Benar. Karena Kristuslah yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pilatus ingin mencuci tangannya dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Maka mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami Dan dan pada atas anak kita, anak-anak kami. benar, Dan Tuhan adalah untuk mereka. Dia adalah lembu yang lehernya dipatahkan. tepat, Kristus adalah korban yang menanggung kesalahan kota ini. Dia berkata, ya Bapa, tepat, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jika Tuhan sudah sering memperingatkan umatnya untuk tidak menikahi wanita tidak percaya, mengapa dari ayat 10-14 dia mengizinkan mereka untuk menikah? Silakan Dr. Esam. Saya pikir di sini mereka bukan wanita Kanaan. Tetapi Tuhan memberitahu bahwa mereka bisa berdamai dengan bangsa-bangsa yang jauh. Bukan bangsa-bangsa yang Menurut dekat saya bahwa orang pertanyaan Kanaan. Carol adalah tentang menikahi orang yang tidak percaya pada umumnya. Ya, saya mengerti. Tapi di sini ada kasus mengambil tawanan dalam perang karena dia adalah tawanan. Tepatnya peristiwa di sini adalah dengan seorang wanita tidak percaya, bukan dari negara yang terdekat, tapi seorang Wanita tawanan tawanan. tepatnya. Anda tidak bebas melakukan apapun dengan seorang tawanan. Ya, Dan Anda tidak bebas untuk memperkosanya. Tetapi apakah mungkin jika Anda menyukainya? Karena ditawanan untuk menikahinya? Dia adalah budak di rumah, yaitu budak. Apakah mungkin menikahinya? Ya, bisa. di sini dia mengangkat martabat tawanan. Dia menjaga martabat tawanan dan melarang manusia memperkosa dari kedua pihak. Karena dia melindungi atmosfer dari kejahatan yang dapat diakibatkannya. Baik, di mana kita melihat Kristus dalam hukum ini? Di mana kita dapat melihat Kristus di sini? Di mana kita melihat wanita tawanan dalam hukum ini? Tawanan kafir, bukankah
Ini mengacu pada gereja yang diterima Kristus untuk dinikahi dan baik di matanya. Dan dia berkata tentang dia bahwa itu adalah satu mutiara yang sangat berharga sehingga dia pergi dan menjual semua yang dia miliki untuk membelinya. Ada beberapa prosedur yang mungkin sulit dipahami, tetapi ketika kita terapkan secara spiritual, misalnya ketika dikatakan, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu, perempuan itu harus mencukur rambutnya. Rambut selalu berbicara tentang penyerahan. Tepat. Seolah apa yang berhubungan dengan ketidaktaatan sebelumnya. Sehingga tumbuh lagi di lingkaran yang baru. Kuku berbicara tentang perilaku buruk dan melukai. Setelah percaya dan bertemu Kristus, orang percaya itu menjadi pribadi yang lemah lembut. Mau Jadi jelaskan Kolose tentang 3 persyaratan menjelaskan, setelah itu? matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, dan hawa nafsu, dan lain-lain. Kemudian kenakan sebagai orang pilihan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang disebut menanggalkan semua yang lama. Ini adalah wanita kafir. Jadi dia tinggalkan yang lama, dia tidak bisa membawa dengan semua cara lamanya dan masukin rumah Benar. tangga salah satu umat Tuhan. Pakaian Maaf. lama, penampilan lama yang sama. Rambut tua yang sama, pakaian lama, penampilan lama, tapi dia memakai pakaian baru. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Dia meratapi ayah dan ibunya, yang berarti dia memutuskan semua hubungan keluarga lama dan menjadi terhubung dengan keluarga yang baru. Hukum setelah itu dari ayat 15. Tentu saja dia berduka selama sebulan. Pada saat itu berkabung seperti pada orang yang Baik. sudah mati. Mereka berkabung sebulan untuk Musa dan berkabung sebulan untuk Harun. Ayat berikutnya dari 15 sampai 17 berbicara tentang hak anak sulung. Izinkan saya untuk membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak bolehlah ia memberikan bagian anak sulung kepada anak lain dari istri yang dicintai, merugikan dari anak istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, yang empunya hak kesulungan. Saya ingin bertanya, dan ini adalah pertanyaan yang jelas bagi siapa saja yang membaca hukum ini. Apakah keberadaan 2 istri merupakan persetujuan Tuhan dalam poligami? Apakah poligami adalah ketetapan ilahi? Apakah Tuhan menyetujuinya? Dan apakah pikiran Tuhan tentang hal pernikahan? Mohon berikan kami penjelasannya. Ada banyak hal yang terjadi. Dan kita menunjukkan lebih dari sekali bahwa Tuhan terkadang menyetujui beberapa hal atau membiarkannya karena kelemahan dan kekejaman manusia karena dosa. Tetapi prinsip-prinsip ilahi yang ditetapkan Tuhan pada awalnya ketika dia melembagakan pernikahan adalah laki-laki dan perempuan saja. Laki-laki dan perempuan dia menciptakan mereka, dan karena mereka adalah satu setelah itu dalam Kejadian pasal 5. Ia berkata laki-laki dan perempuan dia diciptakan dan panggil meskipun mereka 2, jadi Tuhan menyatukan 2 menjadi 1, jadi mereka tidak bisa menjadi 3 dalam Baik. 1. Ya, Jadi ini tidak ada, dan yang memperkenalkan prinsip poligami adalah Lamek, dan dia membawa banyak bencana. Tetapi dalam menciptakan dunia dan segala isinya, ini tidak ada dalam rancangannya. Mereka akan menjadi satu daging, dia akan bergabung dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Ini adalah prinsip yang ada dalam Alkitab. Jadi karena mereka menjadi satu daging, gagasan ini mengecualikan bahwa Tuhan disetujui di mana saja dalam Alkitab bahwa boleh ada poligami atau lebih dari 1 istri. benar. Tapi apakah itu terjadi? Ya, banyak, tapi tidak pernah tanpa hasil yang buruk. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa mereka harus 2, 3, atau bahkan lebih. Hanya Saya 1. memiliki hasil yang mengatakan bahwa ini adalah akibat dari dosa. Benar. Jadi hasil dari setiap poligami adalah masalah, maka ini adalah akibat dari dosa. Ya, Tetapi dalam teks Alkitab, maksud Allah jelas dalam Perjanjian Lama dan Baru. Bahwa seorang pria harus menikahi seorang wanita. Laki-laki dan perempuan dia menciptakan mereka. baik. Poligami sama sekali tidak ada dalam firman Tuhan. Benar, terima kasih. Saya akan kembali pada hukum. Dia berbicara tentang hak anak sulung. Jika anak sulung ini dari orang yang tidak dikasihi, ia tidak boleh memberikan status anak sulung kepada anak dari istri yang tidak dikasihi. Apa yang bisa dipelajari? Hukum di sini mengatakan bahwa anak sulung adalah orang yang dilahirkan lebih dulu dan dia harus menerima haknya. Hak sulung bisa hilang karena dosa seperti yang terjadi pada Ruben. Mengapa Yusuf dijadikan anak sulung dan bukan Ruben? Dia naik ke tempat tidur ayahnya. Dia naik ke tempat tidur ayahnya, jadi dia dikeluarkan dari anak sulung. Dosa membuat anak sulung tidak ada apa-apanya. Ya, Selama tidak ada dosa, anak sulung harus pegang hak apapun hasilnya. baik.
Tetapi Tuhan campur tangan di saat-saat yang luar biasa dan memberkati. Misalnya, Yakub meskipun Esau adalah anak sulung. Pemilihan untuk hak sulung adalah prinsip lain. Pemilihan ilahi adalah masalah lain, Benar. yaitu Tuhan. Ini sesuatu yang milik Tuhan. Apa hak anak sulung? Anak sulung diketahui, tetapi apa bagian warisan anak sulung ini? Bagian warisannya sangat besar. Pertama karena itu adalah haknya. Di sini haknya yaitu untuk diberi bagian ganda dari semua harta benda. Porsi 2 dari segalanya, selain menjadi yang tertua dan Anda tahu bahwa yang tertua mengambil keputusan dan membawa nama keluarga. Jadi ini sangatlah penting. Itulah isi undang-undang, tetapi hak ini mempunyai nilai dan kehormatan. Yang lebih tinggi, kita membaca di dalam Alkitab bahwa bukan hanya anak sulung, yang berarti ia lahir lebih dahulu, tetapi juga dia adalah yang terbesar, paling Oke. agung, tertinggi, paling indah. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita sebagai keluarga Tuhan? Diketahui bahwa dalam keluarga manapun, ada anak sulung yang mendapat bagian lebih besar daripada saudaranya. Apakah ada di gereja Tuhan anak sulung dan anak bungsu di keluarga Tuhan mengenai harta warisan? Apakah ada yang lebih besar porsinya dan lebih tinggi kedudukannya dan lebih besar hartanya daripada orang percaya yang lainnya? Bahkan Alkitab menyatakan bahwa gereja adalah gereja anak sulung. Semua orang percaya adalah Dalam anak bahasa sulung. Ibrani, dalam Ibrani 12 itu jelas. Kita adalah gereja anak sulung, bukan? Baik. Jadi kupikir Yakobus mengatakannya bahwa kita dilahirkan sebagai anak sulung. Semacam buah sulung dari makhluknya. Dia benar sekali, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab tentang hal yang paling agung bagi Tuhan? Apa makhluk yang paling agung? Ciptaan Tuhan yang paling agung. Yang paling agung di sisi Tuhan yang memiliki nilai yang luar biasa. Semua orang percaya karena merekalah yang membuat gereja. Baik. Saya pikir Alkitab memberitahu kita betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan membangkitkan orang-orang miskin dan menempatkannya dalam pemandangan spektakuler ini. Kita menjadi gereja anak sulung. Kita semua. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ada tertulis tentang Tuhan Yesus adalah yang sulung. Apa yang dimaksud dengan anak sulung? Silakan. Apa arti kata anak sulung bagi Kristus? Kristus masuk ke dalam lingkaran hubungan yang berbeda. Dan setiap lingkaran yang dia masuki, dia sangat terkenal. Dia Oke. memiliki preferensi, dia memiliki prioritas. Begitupun ketika dia masuk dalam ciptaan dan menjadi manusia di antara manusia. Sama seperti manusia lainnya. Ya benar, dia berjalan di bumi seperti manusia. Tetapi tidak seperti manusia lain, tidak. Alkitab menyebut dia yang sulung dari semua ciptaan. Apa yang dimaksud dengan anak sulung? Ini berarti bahwa dia punya keunggulan. Baik, tapi ada perbedaan antara dia dan makhluk lain? Baik. Perbedaan antara dia dan makhluk lain adalah perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan. Dia berjalan di bumi yang diciptakan. Jadi dia adalah yang sulung. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia adalah yang sulung di antara orang mati. Ini berarti bahwa dia adalah yang sulung pertama Allah dari spesies ini dan sangat terhormat dan buat orang percaya menjadi anak sulung. Karena mereka mengambil kehidupan yang sama dari Kristus yang bangkit. Jadi, misalnya ketika Alkitab mengatakan dia adalah yang sulung di antara banyak saudara, artinya dia termasuk orang-orang yang beriman, ya. Di dalam Itu sebabnya lingkaran ia Tuhan. tidak malu menyebut mereka saudara. Itu benar. Tetapi di antara orang-orang yang beriman, dia adalah yang sulung dan jauh berbeda dari mereka. Misalnya, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, apa arti anak sulung? Artinya ketika Kristus datang sebagai raja, tidak, dia tidak seperti yang lain, sangat berbeda. Sehingga semua malaikat Tuhan akan menyembah dia. Protokolnya bukanlah bahwa majelis rakyat membela dia, bukan. Ketika dia datang ke dunia, pribadi yang terhormat itu sebagai raja, semua malaikat Tuhan akan menyembah dia. Kata anak sulung disebutkan juga dengan dua arti lain. Pertama, anak sulung berarti yang pertama pada waktunya dan dikatakan tentang Kristus ketika ia dilahirkan dalam daging. Ia melahirkan anaknya laki-laki. Tapi itu juga berarti yang pertama dalam peringkat dan Referensi. posisi. Mazmur 89. Tepat. Dikatakan tentang Daud, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi. Anak sulung di antara Raja-raja raja-raja bumi, di meskipun bumi. bukan Daud raja pertama. Tetapi dia di atas raja-raja di bumi. Dalam posisinya. Benar. Itulah yang dikatakan tentang pribadi Kristus dan yang menjawab kesesatan saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa Kristus diciptakan pertama sebagai yang sulung, kemudian semua makhluk diciptakan. Anak sulung dari semua yang diciptakan adalah Alfa.
Dia adalah Tuhan, pusat yang utama. Tepat. Terima kasih. Saya lanjutkan Dr. Esam pada hukum keempat dari ayat 18 sampai ayat 21, yaitu tentang hukum anak durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang, tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut." Anak durhaka. Pertanyaan saya, dari mana pemberontakan ini menginfeksi manusia? Dan apakah hukum ini terpenuhi pada orang lain di Yerusalem? Silakan. Spesifikasinya adalah anak, keras kepala, dan memberontak. Lalu dia berkata pelahap dan pemabuk. Atribut manusia yang buruk, siapa di antara kita yang tidak terlahir keras kepala? Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak Pemberontakan. sejak dari kandungan. Akibatnya atribut-atribut ini ada dalam daging kita masing-masing. Kita sekarang tersesat, masing-masing kita membawa jalannya sendiri. Tapi masalah keras kepala dan berontak adalah sikap manusia terhadap Tuhan. Sikap biasa manusia terhadap Tuhan, manusia memiliki kehendaknya sendiri sejak Adam karena apa yang Adam lakukan? Memberontak dan keras kepala, bukan? Ini ada di semua ciptaan. Hukumnya luar biasa. Kenapa? Bahkan orang tua mencoba disiplinkannya tapi tidak bisa. Jadi bagaimana? Mereka harus membawanya sendiri kepada para Dan tetua berkata kota. kepada- Para tetua kami telah mencoba, tapi tidak bisa. Kemudian para tua-tua membawanya ke hadapan ayah dan ibunya. Lalu apa? Semua tua kotanya harus melempari dia dengan batu. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Pertama, tidak toleransi terhadap kejahatan. Bahkan dengan paling berharga, ya bahkan dengan paling berharga. Bahkan dengan putranya. Bahkan dengan putranya. Kedua itu terpenuhi. Dalam diri siapa? Siapa yang melakukan itu, yang menakjubkan bahwa hal itu digenapi dalam orang yang paling taat? Segala kemuliaan bagi Dia dia. bukan seorang Agar berontak pemberontak. yang keras kepala ini diselamatkan dari rajam. Harus ada dilempari batu sebagai gantinya. Kristus di kayu salib. Seperti halnya dengan orang yang selamanya rusak, artinya anak Adam ini tidak bisa sembuh. Lalu Oke. bagaimana? Dia harus dilempari batu sampai mati. Baik, lalu bagaimana dia bisa diselamatkan? Orang lain harus dirajam sebagai penggantinya. Itu yang terjadi pada Kristus di kayu salib. Tetapi bukan rajam, tapi penyaliban. Disalib, tapi seolah semua batu surga yang menghakimi dilemparkan kepada Benar. Kristus ketika dia di kayu salib. Faktanya Kristus saat di kayu salib melahirkan semua analogi yang disebutkan dalam Alkitab, termasuk rajam, Ya. api, air, banjir, penghakiman. Semua gambaran mengerikan yang menggentarkan kita ini tercurah pada Kristus di kayu salib. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Benar. Mati di salib. Tentu saja di sini dia menunjuk pada bangsa Ya. karena bangsa Yahudi. Tetap memberontak dan keras kepala sampai sekarang. Israel anak sulung, tapi memberontak. Israel tepatnya, Sampai Israel kapan? adalah anak yang memberontak. Sampai kapan? Bagaimana Israel bisa diselamatkan? Atas dasar bahwa ada yang menanggung rajam yang seharusnya menjadi nasib Israel. Baik, itu membuat saya melanjutkan ke hukum terakhir di ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Hukum yang terakhir, bukanlah dirajam tetapi digantung di tiang. Anda memberitahu kami di awal bahwa dalam Galatia 3, dia mengatakan siapa yang digantung di tiang. Benar. Yang digantung di tiang adalah Kristus. Bagaimana ini digenapi dalam Kristus? Dia berkata apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan Hukuman mati. Silakan. Apakah Kristus melakukan dosa yang pantas dihukum mati? Ini pertanyaannya. Ada dosa-dosa yang pantas dihukum mati. Kristuskah yang lakukan? Bukan Kristus, tapi kita. Tidak ada solusi lain. Dosa anak durhaka yang keras kepala, apakah yang pantas untuk itu? Kematian. Perzinahan, kenajisan yang akan kita baca nanti. Jika dua orang tertangkap, apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Mereka melemparinya dengan batu. Banyak dosa pantas dibunuh dan pantas dihukum mati. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka melakukan untuk kita semua akan mati. Tetapi seseorang datang dan digantung sebagai ganti kita.
di kayu salib yang tidak pantas mati sama sekali tapi melahirkan penilaian buruk yang pantas kita terima, itu adalah Kristus di kayu salib. Dia menerima untuk digantung di kayu salib. Seperti yang kita ketahui di luar Yerusalem. Itu sangat menyentuh saya ketika dikatakan pada seorang manusia, bukan dalam seorang manusia. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Tetapi di kayu salib, mereka ada di atas dia. Dosa kita Dosa padanya sebagai pengganti dan Tuhan, meletakkan padaku. tepat, sebagai pengganti dan wakil, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tanggapan terakhir, saya tahu kita kehabisan waktu tetapi dalam setengah menit, ada tiang. Meskipun hukuman mati dalam Yudaisme adalah rajam, tetapi Kristus mati di tiang. Mengapa? Mengapa harus tiang? Mengapa salib bukan dirajam? Hukuman seperti ini sudah lama sekali sampai Romawi datang. Sejak zaman Darius. Zaman Persia. Sejak zaman Persia tepatnya. Dari zaman Darius, orang Persia dan seterusnya, tapi ini untuk dosa yang pantas mendapatkan hukuman terburuk dan bentuk pencernaan nama baik terburuk. Ya, Artinya tidak ada dosa lain yang mencemarkan nama baik. Jadi, sebagai contoh, Stefanus dirajam dan Saulus menyetujui kematiannya. Yang berdiri menontonnya dirajam, tetapi Ya. untuk dosa ini ia digantung dan orang-orang menontonnya. Ia memikul salib dan membawanya. oke. Jadi mereka mengatakan dia pantas mendapat hukuman terberat. Dia pantas Ia membawa difitnah salib. dan difitnah terlebih dulu. Ini adalah cara di mana ketika manusia mati, jiwanya tidak diambil darinya. Kristus menyerahkan jiwanya. Dia tidak dipenggal oleh Tepat. pedang, dia tidak dirajam untuk mengambil nyawanya. Dia berkata, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Terima kasih, Sama-sama. kita telah mencapai akhir episode. Hal ini menyenangkan, terutama tentang Kristus dan Benar. karya Kristus. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa orang yang terbunuh yang ditemukan di luar kota mengacu kepada Kristus yang disalibkan di luar tembok Yerusalem, dan dia juga adalah obatnya lembu yang lehernya dipatahkan dan menanggung hutang si pembunuh karena Tuhan menimpakan kejahatan pada kita. Kita melihat sifat-sifat manusia dalam diri anak pemabuk, pelahap keras kepala dan durhaka yang harus dilempari dengan batu, tetapi anak yang taat mengganti tempat kita di atas kayu salib. Kita melihat sifat-sifat manusia dalam diri anak pemabuk, pelahap yang keras kepala yang durhaka, yang harus dilempari batu, tetapi anak yang taat mengganti tempat kita di sana di kayu salib. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Anda harus menerima Kristus untuk menghindari kebinasaan yang kekal. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.